kita semua, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup bagi kita sampai saat ini. Renungan kita kali ini berbicara mengenai pengampunan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebab itu kami memohon hikmat yang datang daripada-Mu untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Matius 6 ayat 14 dengan ayat yang ke-15. Bunyinya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Pengampunan. Saudaraku, pengampunan adalah sebuah kata yang mudah sekali kita ucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Pengampunan adalah sebuah pilihan, yaitu mau atau tidak untuk mengampuni. Jadi bukan sebuah paksaan. Ya, keberhasilan iblis dalam mengintervensi kehidupan orang Kristen sebagian besar terletak pada hal pengampunan. Tanpa kasih Tuhan di dalam hidup, rasanya suatu hal yang mustahil untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ada satu kisah yang sangat jelas pada waktu seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Oleh karena rasa belas kasihannya ini, raja membebaskan dan menghapus hutang hambanya. Namun kemudian hamba itu bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang kepadanya. Seharusnya dia menghapus hutang rekannya tersebut, tetapi yang dia lakukan, dia tidak melakukan itu. Bahkan sebaliknya, ia menangkap, menyiksa, memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Mendengar hal itu, saudara, raja ini menjadi murka dan kemudian menyuruh menangkapnya, menyerahkan kepada algojo-algojo untuk disiksa. Berdasarkan kisah ini, ada beberapa alasan mengapa kita mengampuni. Yang pertama, supaya iblis tidak diuntungkan. Ya, Allah memperingatkan kita mengampuni orang lain supaya iblis jangan memperoleh keuntungan atas kehidupan kita. Mengampuni kesalahan orang lain, segampang itukah? Seorang istri yang disiksa oleh suaminya berkata, dia telah begitu melukai perasaan saya. Bagaimana mungkin saya dapat memaafkan segala perbuatannya? Seorang anak yang tidak diperhatikan oleh ayahnya selama bertahun-tahun berkata, mengapa saya harus memaafkan perbuatan tersebut? Saya mengatakan bahwa kepahitan itu berawal dari sebuah kekecewaan. Jika kekecewaan itu tidak segera diatasi, maka akan membuahkan yang namanya kebencian. Dan kebencian akan melahirkan kepahitan di hati. Dan yang rugi bukan orang lain, yang rugi adalah diri kita sendiri. Ada banyak orang yang terikat pada kepahitan terhadap seseorang sehingga dia sulit mengalami kemajuan atau perkembangan di dalam hidupnya. Mereka terbelenggu oleh trauma masa lalu akibat perlakuan seseorang sehingga sulit bagi mereka untuk menatap masa depan. Ada banyak yang lebih suka membiarkan dendam ini membara sehingga sukacita mereka pun hilang. Ya, beberapa penyakit bisa saja timbul akibat hal itu. Yang mulai dari penyakit yang ringan sampai yang mematikan. Jika dipikir-pikir, saudaraku, betapa ironisnya ketika kita ini disakiti orang, kita pula yang menderita. Ya, kita mengalami kerugian. Lebih lanjut akibat pula orang-orang tersebut. Dan seringkali kita tidak menyadari bahwa kebencian, sakit hati atau dendam ini bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan dan juga bisa memerangkap iman kita ini sehingga sulit berkembang. Dan yang membuat kita kehilangan kapasitas untuk dapat menerima pemulihan dari Tuhan.
yang pada akhirnya membuat kita kehilangan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, jika kita ini ingin menjadi pribadi yang Tuhan tujukan, mari pada saat ini saya mengajak saudara, ambillah keputusan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan saya percaya Tuhan yang setia pun akan mengampuni setiap pelanggaran kita. Kita bisa belajar dari seorang tokoh di Alkitab melalui kehidupan Yusuf, di mana orang ini memiliki pengalaman hidup yang teramat pahit karena dia disakiti, dilukai, diperlakukan jahat oleh orang lain, bahkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Meski demikian, saudaraku, Yusuf ini tidak pernah mendendam. Dia tidak pernah membenci dan melakukan pembalasan, tapi dia mengampuni kesalahan orang-orang yang berbuat jahat terhadapnya. Jadi sebagai orang yang beriman, kita diajak untuk mendahulukan yang namanya pengampunan. Mengapa? Karena hanya dengan pengampunan hati kita ini akan mengalami damai. Kita akan menikmati yang namanya kebahagiaan dalam hidup ini. Kita akan menikmati yang namanya dosa kita diampuni, dosa kita diangkat oleh Tuhan, dan kita bisa mengampuni juga diri kita sendiri. Jadi tidak ada lagi beban yang mesti kita tanggung. Karena apa? Karena kita tidak membawa rasa benci di dalam hati kita. Sebab itu mari kita dahulukan pengampunan. Kalahkan siasat dan intervensinya iblis. Jadi jangan biarkan iblis itu beroleh keuntungan atas hidup kita. Percayalah, bersama Yesus kita akan sanggup untuk melakukannya. Hal yang kedua, mengapa kita harus memberikan pengampunan? Karena Kristus memberi teladan dalam hal pengampunan. Pengampunan ini berawal dari atas salib dan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan kita orang yang percaya. Jadi sesungguhnya mengampuni ini adalah hal yang mutlak bagi kita. Kalau oleh anugerah Tuhan kita sudah diampuni dan dibebaskan dari hutang dosa, kita pun hendaknya melakukan hal yang sama bagi sesama. Jujur saja, memaafkan kesalahan orang lain memang bukan perkara yang gampang atau mudah. Apalagi jika orang tersebut telah menorehkan luka batin di hati kita. Ya, contoh seorang anak yang tiap saat diperlakukan kasar oleh orang tuanya, tentu akan mengalami trauma jiwa, mengalami gangguan psikologis dan sulit menghapuskan luka hatinya. Begitupun dalam hal pertemanan. Bila kita sering mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, mungkin juga dibokisin teman, ditinggalkan pacar atau dikhianati sama sahabat sendiri, pasti hal itu akan menimbulkan luka yang sangat mendalam. Namun apakah kita akan terus menyimpan kesalahan itu dan membiarkan menjadi duri dalam daging? Sahabatku yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita tidak saja diajarkan, namun kita juga dituntut untuk saling mengampuni, saling memaafkan satu sama yang lain. Yesus sendiri telah mempraktekkan sikap ini secara sempurna, di mana ketika dia disiksa dan diperlakukan secara keji di kayu salib, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia tidak mengumpat, dia tidak memaki-maki atau menyimpan dendam. Sebaliknya, ia memohon kepada Bapa di surga agar musuh-musuh yang melakukan hal yang demikian diampuni oleh Bapa di surga. Kita tahu bahwa banyak kehidupan anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang hancur, rusak, kehilangan damai sejahtera hanya karena mereka sulit melupakan dan mengampuni kesalahan pihak lain. Anak membenci orang tua, persahabatan hancur yang tanpa bekas. Hari ini saya mau katakan, belajarlah mengampuni kesalahan orang lain dan mohon bimbingan Roh Kudus agar kita berbesar hati untuk melakukannya. Percayalah, ketika mulut dan hati kita merendah dan mengucapkan saya mengampuni, maka Roh Kudus akan memulihkan setiap duka dan mencurahkan sukacita yang melimpah di dalam hidup kita. Ini jaminan yang Tuhan berikan bagi kita yang mau melakukan pengampunan.
Hal yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni akan membuat hidup Kristen kita berbeda. Ya, kita sulit mengampuni orang lain karena mungkin berlawanan dengan konsep keadilan yang lebih banyak menekankan pada soal keseimbangan. Sehingga kalau ada orang yang menyakiti, kita balas menyakiti mereka. Jadi ini tidak sedikit orang Kristen yang turut menerapkan prinsip ini. Bukankah kita tahu, saudara, bahwa kekristenan itu identik dengan kasih yang di dalamnya ada pengampunan. Jadi Alkitab dengan tegas, saudaraku, menyatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mengampuni orang, Bapa kita juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jadi mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita adalah sebuah keharusan. Pernyataannya, berapa kali kita harus mengampuni orang lain? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, dalam kekristenan, saudaraku, saya mengatakan hal mengampuni ini tidak ada batasnya. Karena pengampunan adalah dasar bagi kehidupan orang percaya. Kita harus sadar siapa kita ini. Ingat, kita ini diselamatkan, dilayakkan menjadi anak-anak Allah dan beroleh berkat-berkat Tuhan. Dan semuanya ini, saudara, diawali oleh sebuah pengampunan yang telah dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Sebab itu saya mengatakan, di dalam dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Dan pengampunan dari Tuhan itu, saudaraku, sempurna tanpa batas. Kalau Tuhan sudah mengampuni, Dia tidak pernah mengungkit-ungkitnya, Dia tidak pernah mengingat-ingatnya, tapi Dia melupakan itu secara total, saudaraku. Ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah Allah yang setia, Allah yang adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan di dalam Yesaya 1, kalau tidak salah ayat 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, siapakah di antara kita ini yang tidak pernah berbuat kesalahan? Saya percaya tidak ada seorang pun kita pernah melakukan yang namanya kesalahan. Maka dari itu saya mengatakan, sebesar apapun kesalahan orang lain dan sebanyak apapun kejahatan orang terhadap kita, kita diharuskan untuk mengampuni mereka. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Kalau kita sadar bahwa dosa kita ini sudah diampuni, sudah selayaknya kita taat melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ingat, janganlah kita menuntut pembalasan, karena pembalasan adalah hak Allah. Kita harus mengampuni, karena mengampuni, saudara, adalah ciri khas hidup kita sebagai orang yang percaya. Mari mohon kekuatan Roh Kudus supaya kita bisa mengampuni orang lain, karena itu merupakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mungkin saat ini hati kita terasa sakit, mari kita tetap terus memilih untuk mengampuni dan jangan tinggal di dalam sakit hati, dan jangan mengizinkan kuasa jahat atau kuasa sakit hati itu menghancurkan hidup kita dan juga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Sebab itu mohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita, mampukan kita untuk kita bertindak, dan biarlah kemenangan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, makasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu, yaitu mengampuni orang lain yang melakukan hal-hal yang jahat terhadap kami, supaya kami juga boleh diampuni oleh Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Memang tidak mudah dan tidak gampang, tapi kami percaya ketika kami merendahkan diri dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk kami melakukan itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.